Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asmayanti AM SPD MPD adalah dosen DYS pada tahap ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah, capaian pembelajarannya, bahan kajian ajar, dan metode pembelajaran. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah English Syntax. English Syntax adalah mata kuliah yang diambil pada jurusan pendidikan bahasa Inggris, mahasiswa semester 5. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah English Syntax. Pertama-tama saya akan menjelaskan capaian pembelajaran. Mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu menganalisis dan mengevaluasi secara tepat dan kritis beragam informasi dalam teks bahasa. Mampu menganalisis dan mengevaluasi secara tepat dan kritis beragam informasi dan teks bahasa Inggris lisan dan tulis dalam konteks keseharian, dalam konteks umum, akademik, dan pekerjaan. Capaian pembelajaran berikutnya, mampu berkomunikasi dan menyampaikan ide dalam bahasa Inggris lisan dan tulis dengan menggunakan kosakata dan tata bahasa yang sesuai dalam konteks keseharian, konteks umum, konteks akademik, dan pekerjaan. Menguasai strategi berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara lisan dalam konteks keseharian, umum, dan pekerjaan. Capaian pembelajaran khusus. Mata kuliah ini berisi pengertian sinteks, konsep dan ruang lingkup sinteks, pemahaman perilaku tentang jenis kata, frase, klausa, dan kalimat, serta pemahaman praktis tentang struktur kata, frase, klausa, dan kalimat. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyusun kalimat yang gramatikal dan mampu berkomunikasi secara aktif dan terampil. Kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar English Syntax dan ruang lingkupnya. Kemampuan akhir berikutnya, mahasiswa mampu memahami constituent structure dan menjelaskan head, modifiers, dan phrase. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami construction, perbedaan construction, dan tipenya. Mahasiswa mampu memahami word classes dan mampu menganalisis jenis-jenis word classes. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami leksikon. Mahasiswa mampu menganalisis clauses. Mahasiswa mampu menganalisis grammatical functions dan mampu menyebutkan subject, direct object, oblique object, dan indirect object. Mahasiswa mampu memahami sintaktik linguistik. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisis heads and modifiers. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan grammar and semantics serta mampu menyusun kalimat simple. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang bahan kajian atau materi ajar. Pertama, mengenalkan tentang outline of the subject of syntax dan definition of other linguistics. Pertemuan berikutnya, constituent structure, head, modifiers, and arrangement of words. Test for phrases,
coordination, dan concluding comments. Pertemuan berikutnya, bahan kajiannya adalah construction, different constructions and different meanings. Kemudian types of construction, seperti relationships between constructions and copula constructions. Pada pertemuan berikutnya, bahan kajiannya adalah word classes. What are word classes and the criteria for word classes? Next meeting, bahan kajiannya adalah the lexicon, syntax and lexical item. Bahan kajian berikutnya adalah clauses. Clauses yang pertama, clauses and sentence, main and subordinate clauses, complementizers and subordinating conjunction, recognizing clauses, and final comment. Clause yang kedua, main and subordinate clauses, clause and sentence, more properties of subordinate clauses, finite and non-finite clauses. Bahan kajian ajar pertemuan berikutnya, grammatical functions, yang terdiri dari introduction, subject, direct object, oblique, and indirect object. Pertemuan terakhir, bahan kajiannya adalah syntactic analysis, seperti agreement, kemudian number and person linkage, syntactic linkage in English, number in English, and gender in English. Pada pertemuan berikutnya, bahan kajiannya adalah clauses, mencakup clauses and sentence, main and subordinate clauses, complementizers and subordinating conjunctions, and recognizing clauses. Bahan kajian ajar pertemuan berikutnya adalah grammatical functions, seperti introduction, subject, direct object, oblique object, and indirect object. Bahan kajian ajar berikutnya, syntactic linkage, agreement, dan number and person linkage, seperti syntactic linkage in English, number in English, and gender in English. Bahan kajian pada pertemuan berikutnya adalah heads and modifier, mencakup for and against verb phrases, verb, core, nucleus, and periphery, kemudian what is the head of noun phrase. Bahan kajian yang terakhir adalah grammar and semantics aspect, tense, and voice. Adapun bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran yang digunakan ialah ceramah, tanya jawab, mahasiswa memberikan respon tentang materi yang dibahas, serta diskusi. Kriteria penilaian atau indikator, keseriusan atau kemampuan menyimak 5%. Adapun kriteria penilaian atau indikator mencakup keseriusan, kemampuan menyimak, dan ketajaman analisis 5%, kebenaran jawaban dan ketajaman analisis 5%, kemampuan menyimak dan kebenaran jawaban 10%, kemudian kemampuan menyimak, kebenaran jawaban, serta ketajaman analisis 10%, kemudian penilaian UAS berdasarkan bobot item soal sebesar 20%. Itulah deskripsi mata kuliah English Syntax pada program pendidikan bahasa Inggris yang saya ampuh. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, good afternoon everyone. Good afternoon. Okay, so today we come to second meeting. In the first meeting, I have told you, I have explained about the overview of our lecture. Hari ini kita akan mulai masuk materi tentang what is syntax. Okay, sesuai dengan yang di model pembelajarannya, sesuai dengan di rancangan pembelajaran siswa, mata kuliah di
pertemuan kedua ini adalah tentang, tujuannya adalah mahasiswa di bahan kajian kita adalah outline of the subject of syntax. Kemudian jadi di sini slide, bisa lihat di slide-nya. Yang pertama, hari ini kita bahas tentang sentence structure. Oke. Next, in the slide, di slide-nya untuk memahami tentang sinteks, tentang apa itu sinteks, kita harus memahami tentang structure terlebih dahulu. Because syntax and structure is related. Kemudian in structure, when anything can be analyzed, it has structure. Jadi yang dimaksud dalam structure atau struktur dalam bahasa Indonesianya adalah saat apa saja yang bisa dianalisis itu namanya structure. For example, dalam sebuah kalimat kita bisa analisis mana subjeknya, mana predikatnya, berarti kalimat itu memiliki structure. Kemudian apa saja konsep-konsep structure? There are different kinds of parts. Ada beberapa kategori dari konstituen itu. Jadi konstituennya tidak hanya satu, tapi dalam satu konstituen ada kategori-kategori yang lain. Nanti kita akan bahas setelah masuk di sinteks. And then the constituents are arranged in a certain way. Nah, dalam structure itu konstituennya disusun dalam cara-cara yang terstruktur. Jadi in linguistik kan sebenarnya adalah ilmu bahasa ya. Semua jenis bahasa dipelajari. Tapi karena kita English department, kita fokus pada bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris itu sangat luas. Konstituennya terbagi-bagi, kemudian terbagi dalam kategori-kategori dan arranged in certain ways. Ada khususnya. Jadi tidak hanya simple present tense, kemudian simple past tense misalnya, kemudian semuanya caranya sama, no. Jadi setiap parts itu mereka disusun dengan certain way, ada cara-cara tertentunya. Jadi masing-masing konstituen memiliki fungsi-fungsi yang lebih spesifik. Seperti misalnya kalau dalam sebuah kalimat ya, noun, anggaplah kata benda. Kata benda itu memiliki fungsi khusus, seperti mungkin dia menjadi subjek atau mungkin dia menjadi objek, tapi noun tidak akan mungkin menjadi predikat. Sebaliknya kalau kita ambil verb, kata kerja, specific functionnya adalah sebagai predikat. Verb tidak akan bisa menjadi subjek dan juga tidak akan bisa menjadi objek. Jadi masing-masing kategori sama dengan masing-masing part punya tugasnya sendiri ya. Itulah yang disebut dalam structure. So again, the concept of structure itu ada 4. Kemudian untuk memahami syntax, you have to understand the full concept of structure. Supaya kalian bisa paham apa itu syntax, kalian harus paham the concept of structure. Okay, next. Suppose you have a collection of words, say all the words in a English dictionary. Can you imagine all the possible word sequences you could construct by putting these words together? The possibilities are endless. Clearly, not all the word sequences would be acceptable expressions of English. Ya, apa yang dimaksud di sini? Maksudnya adalah dalam sebuah bahasa ya, jadi again we focus on English. Misalnya kalian mengetahui beberapa kata dalam bahasa Inggris, kemudian dikumpul-kumpul menjadi satu. For example, like this, sequence of word, ya. Bla bla bla. Kalau sebuah kalimat hanyalah collection of words, hanya kumpulan dari sebuah kata tanpa structure, maka itu akan bisa sampai panjang sekali. Ya, it would be endless, tidak ada ujungnya. Saya bisa sampai ini dengan kata ini, dan endless. Jadi kalimatnya akan endless. Nah, itu tidak bisa dikatakan sebuah kalimat. Jadi kalimat bukan hanya collection dari
kata atau sequence of words. Yang seperti ini kan, ini cuma kata-kata saja, tidak ada artinya karena tidak ada kategorisnya, tidak mengikuti rules dari konsep structure. Tidak. Jadi kalau kalian menemukan yang seperti ini, maka ini yang dinamakan ungrammatical. Nah, kemudian when a sequence of words fails to constitute a good expression in English, we describe it as being ungrammatical. Jadi ini ungrammatical. Kalau saya misalnya, ini contoh pertama ya, contoh kedua, misalnya ini tadi, oke, ini juga hanya kumpulan-kumpulan kata. You see, believe, come, schedule it. Believe ini adalah kata kerja, come juga kata kerja, schedule kata benda, it adalah pronoun. Nah, dalam aturan grammar English grammar, membuat kalimat itu harus memiliki subjek, sedangkan kalimat ini tidak ada subjeknya. So it is called ungrammatical. Tapi ada beberapa kalimat yang terstruktur, jadi subjek, kemudian predikat, kemudian objek terstruktur. Tapi dia tetap dikatakan ungrammatical. Contohnya she will eat. Nah, this one kalau kita hanya memandang satu kategori saja, if we just look at one category like a sentence has subject, ya, kemudian predicate. Kalau hanya lihat dari segi subjek, kemudian predicate-nya, kemudian complement, dan ini harusnya grammatical kan? But it is not. Ini dimaksud dengan kalimat ini juga ungrammatical. Kenapa? Karena ingat kembali konsep structure ada 4 dan pakai noun. Jadi mereka tidak ketemu. Apa lagi? Jadi kalimat ini ungrammatical. Ada lagi satu. Will ketemu verb 2. Oke, very good. Ini 8 adalah verb 2. Padahal ada will. Will kan aturannya adalah ketemu dengan verb 1. That's why the sentence is called ungrammatical. Makanya kalimat ini disebut ungrammatical meskipun dia sudah dicocokkan, sebenarnya sudah betul kan? Tapi ingat tetap harus ada certain way. Jadi structure itu tidak hanya memperhatikan saja sekedar konstituensinya, tapi tetap harus ada certain way dalam setiap kategorisnya. So ini contoh kalimat yang ungrammatical. Untuk membuatnya menjadi grammatical harus she will eat dinner now. Oke, ini. Nah, kenapa kita bahas ini? Karena hari ini kan materi kita tujuannya adalah untuk mengetahui konsep sinteks, ya. And again, I will repeat that konsep sinteks itu erat kaitannya dengan structure. So harus paham dulu structure baru bisa ke sinteks. Oke, we come to the next part. Nah, kita masuk ke sinteks, ya, sinteks. Sudah paham tentang structure tadi ya. Jadi itu konsep-konsep structure yang harus dipahami sebelum memahami sinteks. Nah, sekarang in dealing with syntactic structure, in dealing with syntactic structure, we will be doing these 3 things. Jadi 3 hal ini yang akan dilakukan dalam sinteks nanti. Yang pertama ada analyzing linguistic expressions into their constituents. Jadi menganalisa, kemudian identifying the categories of those constituents, kategori konstituennya. Jadi analyzing konstituen kayak tadi ya, itu subjek ya, orang analisa itu. Ini predikat, kemudian identifying kategorinya, subjeknya terdiri dari noun, predikatnya terdiri dari verb, komplementnya terdiri dari, lengkapnya terdiri dari, dinner itu apa? Dinner itu noun. Nah, itu yang dimaksud dalam identifying. Kemudian yang terakhir kita bahas determining their function. Jadi menganalisa, kemudian mengidentifikasi, dan yang terakhir menentukan fungsi. Jadi itulah yang akan kita lakukan dalam melakukan analisis
easy to abandon the idea that sentences consist of words. Jadi menurut pengarang buku ini ya, berdasarkan yang pengarang buku ini penulisnya, banyak buku-buku linguistik atau buku-buku bahasa Inggris yang mendefinisikan kalimat hanyalah susunan kata. Ya, jadi kumpulan kata yang memiliki arti. Itu kan banyak definisi sentence ya. Kalau saya lihat kita tanya anak-anak semester berapa, what is sentence? Mereka jawabnya collection. Mereka adalah kategori yang sama. Jadi di sini all, some, but, beside, ya, titik-titik ya. Jadi kata yang bisa isi di sini tidak boleh sembarangan kata. Kalau dia diisi dengan stream boleh. Apa artinya stream? Iya, aliran sungai ya. Road. Apa artinya sambat? Ya, berjemur. Bukan mandi matahari ya. Berjemur. Jadi old sun berjemur di samping sungai kecil bisa. Old sun berjemur di samping jalan bisa. Tapi kalau itulah yang dibahas dalam sinteks, urutan kata dalam kalimat. So tidak hanya mengumpulkan kata-kata, but you have to know the order, the structure, susunannya yang benar. Apakah kata bendanya dulu, ataukah kata sifatnya dulu, atau kata kerjanya dulu. Itu yang kadang membuat orang tidak bisa mentranslate dari Inggris ke Indonesia karena tidak paham kelas kata. Oke, so far sejauh ini bisa paham ya apa itu structure, apa itu sinteks, kenapa dalam sinteks kita mempelajari structure. Ya, bisa dipahami ya kenapa sih sinteks tapi dipelajari structure juga. Tapi sebenarnya kita tidak mempelajari structure. Kalau kita mempelajari structure itu kita pelajari artikel, apalagi bagian-bagian structure nggak usah, apalagi adjective clause, ya, apalagi noun clause, adverbial clause, itu kan bagian-bagian structure. Artikel, find artikel, indefinite artikel, thesis, conditional sentence, itu kan yang diajarkan di structure ya. Now I will give you assignment, tugas pertama. Oke, ini kalian pertama. Jadi kalian analisa saja subjeknya sampai mana, predikatnya, ya. Ini subjeknya, predikatnya, kemudian ini komplemennya. Dianalisa saja ya, di garis bawah saja, dipikirkan, dikerjakan di kertasnya. Lalu lanjutkan, saya akan berikan waktu. What's your name? Siapa? Oh, Runi. What is your nickname? Okay. Oke, biarkan sering ya, habis ya. So, the students adalah subjeknya, kemudian learn to write adalah predikatnya, and then motorbike is the complement. Oke, good. Seperti ini bisa. Yang lain, silakan. Oke, good. Silakan ke depan. Oke, clap hands for your friends. That's right. Jadi our government adalah subjeknya. Jadi hanya analisis saja ya, sekiranya saja dulu, belum ke kategori-kategorinya belum. Bagian awal saja kan baru perkenalan. Jadi ini subjek, ini namanya predikat.
diharapkan siswa kalian nanti akan bisa memahami tentang konsep sinteks serta memahami cabang-cabang linguistik yang lain ya. And then next meeting minggu berikutnya kita akan membahas tentang syntactical structure yang masuk ke kategorisnya. So untuk hari ini sekian. Saya harap beberapa materi hari ini akan bermanfaat bagi